Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia sebagai perwakilan kelompok terakhir akan membacakan presentasi IPA. Tugas IPA. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari sebagai pusat, dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Setiap planet mempunyai dua jenis gerak, yaitu gerak pada porosnya atau rotasi, dan gerak yang mengelilingi matahari atau revolusi. Dan waktu yang digunakan planet untuk sekali berotasi disebut kala rotasi. Matahari merupakan bintang terbesar yang paling dekat dengan bumi. Matahari tersusun dari gas hidrogen dan gas helium. Planet di tata surya terdiri atas 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Berdasarkan kedudukannya, planet dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu planet dalam, yaitu planet yang kala revolusinya kurang dari atau sama dengan. Lalu planet luar, planet yang kala revolusinya lebih dari 1 tahun. Lalu satelit adalah benda langit yang bergerak mengelilingi planet. Ada 3 jenis gerak satelit, yaitu rotasi, revolusi, dan bersama-sama dengan planet mengelilingi matahari. Meteor, komet, dan asteroid. Meteor adalah benda langit dengan ukuran bervariasi, mulai dari sebesar butiran pasir hingga sebesar batu kali. Meteor yang jatuh memasuki atmosfer bumi dan terbakar disebut meteorit. Lalu komet adalah benda langit yang bergerak mengelilingi matahari dengan orbit berbentuk lonjong. Komet juga bisa disebut dengan bintang berekor. Komet juga terdiri atas 3 bagian, yaitu inti, dan ekor. Asteroid atau planetoid adalah planet-planet kecil yang bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berjumlah sekitar 100.000 buah. Contoh asteroid adalah Ceres, Icarus, Pallas, Juno, dan Vesta. Hukum peredaran planet. Beberapa tokoh yang pernah mengajukan teori tentang peredaran planet yaitu: pertama, Claudius Ptolemy mengajukan teori geosentris. Geosentris menurut Ptolemy adalah semua benda langit bergerak mengelilingi bumi. 2. Nicolaus Copernicus mengajukan teori heliocentris. Heliocentris menurut Copernicus, semua benda langit bergerak mengelilingi bumi. 3. Johannes Kepler mengembangkan teori heliocentris. Gravitasi bumi dan matahari. 1. Berat benda dipengaruhi oleh gravitasi bumi. 2. Gaya gravitasi tergantung pada massa benda. Semakin besar massa benda, semakin besar pula gaya gravitasinya. Teori asal-usul tata surya. Teori asal-usul tata surya yaitu terbagi menjadi 4. Pertama, teori kabut oleh Kant dan Laplace. 2. Teori planetesimal dan Laplace. Yang kedua, teori planetesimal oleh Thomas Chamberlain dan Forrest Ray Moulton. Yang ketiga, teori pasang surut oleh James Jeans dan Harold Jeffreys. Yang keempat, teori bintang kembar oleh Fred Hoyle. Matahari merupakan salah satu bintang karena bisa memancarkan cahayanya sendiri. Matahari merupakan bintang terbesar yang berada paling dekat dengan bumi. Energi yang dihasilkan matahari dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Matahari tersusun dari lapisan-lapisan yang terdiri. 1. Inti. Inti matahari terletak pada bagian dalam matahari. Yang kedua, fotosfer, yaitu lapisan matahari paling terang. Yang ketiga, kromosfer, merupakan lapisan atmosfer matahari bagian dalam. Yang terakhir, korona.
Korona merupakan lapisan atmosfer matahari bagian luar. Macam-macam gangguan matahari. Yang pertama, granulasi. Yang kedua, bintik matahari. Yang ketiga, sakula. Yang keempat, flare. Yang kelima, prominensa. Bumi. 1. Bumi berbentuk bulat tepat pada kedua kutub-kutubnya dan menggembung pada bagian khatulistiwa. 2. Berikut beberapa bukti kalau bumi itu bulat. Yang pertama, pelayaran Ferdinand Magellan mengelilingi dunia. Yang kedua, saat matahari tenggelam di puncak gunung, matahari masih terang, dan lain-lain. 3. Bumi memiliki 180 garis bujur barat dan 180 garis bujur timur, serta 90 derajat garis lintang utara dan 90 derajat garis lintang selatan. Perbedaan garis-garis bujur menyebabkan perbedaan pembagian waktu, sedangkan perbedaan garis lintang menyebabkan perbedaan musim. Yang keempat, suhu bumi tidak tegak lurus terhadap bidang ekliptika, tapi miring dan membentuk wujud 231 derajat. 5. Revolusi bumi mengakibatkan beberapa peristiwa seperti pergantian musim, perubahan lamanya siang dan malam, rasi bintang terlihat berbeda setiap bulan, gerak semu tahunan matahari. 6. Rotasi bumi mengakibatkan beberapa peristiwa sebagai berikut: terjadinya siang dan malam, gerak semu tahunan matahari, pembagian daerah waktu, bentuk bumi bulat tepat pada kedua kutubnya, lalu terjadinya perubahan arah angin. Yang ketujuh, bumi memiliki 24 daerah waktu sehari. 8. Indonesia terletak pada 3 daerah bujur standar, yaitu bujur standar 105 derajat pada waktu Indonesia Barat, dan bujur standar 120 derajat pada waktu Indonesia Tengah, dan bujur standar 135 derajat pada waktu Indonesia Timur. Fenomena bumi. 1. Tremor di Ukraina. Tremor ini terjadi getaran yang terjadi secara terus-menerus. Yang kedua, pulau bergerak di Uganda. Pulau ini bergerak dalam hitungan detik. Yang ketiga, gunung es mendekati pulau. Yang keempat, salju hitam di Siberia disebabkan oleh pabrik abu batubara beroperasi setiap hari. 5. Tsunami es di Amerika. 6. Lahirnya Pulau Surtsey di Norwegia. Yang ketujuh, pohon air mancur di Estonia. Yang kedelapan, bumi bernafas di Kanada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.